Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pertama mohon menerima semua sujud kami di hadapan Prabu Mustaqim semuanya. Vancakalpa terbiasa kripasnya dewaca patitanam pawani dewasnya nama-nama. Senang sekali kita bisa bertemu dan untuk kita mengenang Cicitan Mahaprabhu, karena kita menjelang akan menyambut Nityananda Pradasi dan juga kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Malam ini kita akan membahas tentang the teaching of Mahaprabhu, ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kemarin di Ladungi kita membahas sloka ketiga dari Siksastaka, ya. Dan di bab itu menjelaskan, ya, kalau kita ingin bisa kirtaniya sadahari, artinya kita bisa terus menerus mengucapkan nama suci Krishna, ada, ya, 4 syarat yang harus kita penuhi. Pertama, kita harus menjadikan diri kita lebih rendah dari rumput di jalan atau sehelai rumput yang di jalan, seperti itu. Yang kedua, lebih toleransi dari batang pohon. Yang ketiga, memberikan penghormatan kepada semuanya dan tidak menuntut penghormatan untuk diri kita. Jadi hanya penyembah Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam arti yang sebenarnya, yang sudah terbebas dari rasa iri, ego palsu dan sebagainya, akan bisa menunjukkan kualitas seperti ini. Jika tidak demikian, pasti sulit sekali kita maju di dalam kesetaraan Krishna dan kita tidak akan mampu mengucapkan nama suci dengan baik seperti itu. Apalagi kalau kita, ya, iri kepada penyembah ataupun melakukan kesalahan pada para penyembah seperti itu. Karena itu Prabhupada mengajarkan kita dari ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, kita hendaknya, ya, terus menerus mengucapkan nama suci, menghindari 10 kesalahan dan juga mengikuti 4 prinsip dengan baik seperti itu, kan. Dan Prabhupada berjanji jika kita mampu melakukan ini saja begitu, yaitu baca 16 putaran tanpa kesalahan, artinya kita mengucapkan nama suci yang murni, kan, itu artinya, ya. Dan mengikuti 4 prinsip dengan baik dan menghindari 10 kesalahan, artinya kita sudah menjadi dunia yang sangat maju. Sehingga Prabhupada mengatakan kalau hanya mengikuti ini saja, saya jamin akan mengajak semua pulang ke dunia rohani seperti itu. Jadi kita sebagai penyembah ataupun sebagai murid yang sudah menerima karunia dari guru rohani, hendaknya berusaha dengan penuh, ya, ketaatan atau strict, ya, mengikuti prinsip-prinsip ini, sehingga dengan demikian kita, ya, pelayanan bakti kita terjaga seperti itu. Ya. Jika tidak demikian, pasti, ya, kita akan goyah ataupun mudah kita dipengaruhi oleh maya seperti itu. Ya. Nah, malam ini kita akan membaca, ya, ajaran dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Semua reaksi-reaksi dosa kita akan dihancurkan oleh Sri Krishna. All our simple activities will be destroyed by Krishna. Jika kita sepenuhnya berserah diri kepada beliau, ya, maka seperti dijelaskan di dalam dalam Bhagavad Gita, ya, mereka yang sepenuhnya berserah diri padaku, ya,
mampu menghancurkan segala reaksi dosanya, kan itu seperti di bab 18 kata 68 ya. Sarwa dharmam parityaja mamikam saranam braja ahang tuang sarwa patedyo moksai sami masujaha. Bahkan dia akan memberikan pembebasan, kan seperti itu dia menjelaskan. Yeah. So our sinful reaction will be destroyed by Supreme Lord Sri Krishna when we are fully surrender unto Him. Yeah. Pertimbangan yang absolut ini dijelaskan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu kepada kita, ya, ataupun oleh para penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu. All this absolute consideration was explained by Mahaprabhu or by the pure devotee of Gauranga Mahaprabhu, Gaura Priyajana. Dalam rangka untuk mengajarkan hal ini kepada dalam usaha untuk mengajarkan pengetahuan ataupun tatwa ini kepada kita ataupun kebenaran ini, maka gerakan kesadaran Krishna ini telah berkembang ke seluruh dunia. Ya. Atas keinginan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan juga atas keinginan dari para penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu. So because this is the desire of Mahaprabhu to teach all the conditioned soul, so this teaching of Mahaprabhu was spread all over the world, yeah, by Mahaprabhu himself or by the devotees of Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, yeah, Mahaprabhu teach us through his dear devotee that unless we become Krishna Bhakta, unless we give up all our dharmas and come to Krishna's lotus feet, we shall always suffer in this material world. Jadi penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, yaitu Srila Prabhupada, mengajarkan kepada kita melalui penyembah terkasih beliau ataupun para murid-murid beliau. Beliau mengajarkan sampai kita berserah diri, ya, menjadi penyembah Sri Krishna, berserah diri pada Krishna, dan tanpa sampai kita meninggalkan segala kegiatan-kegiatan kita yang lainnya, dharma-dharma yang lainnya, dan datang pada perlindungan kaki Padma Tuhan Sri Krishna, ya, maka kita pasti akan terus-menerus menderita di dunia material ini. So, jadi artinya Sri Chaitanya Mahaprabhu, penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, Srila Prabhupada dan murid-murid beliau, cucu murid beliau berkeliling seluruh dunia untuk mengingatkan kita akan hal ini. Tanpa kita, ya, berserah diri sepenuhnya pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, atau kaki Padma Sri Krishna, bagaimana kita bisa keluar dari penderitaan material di dunia ini? Ya. So without surrender ourselves fully under the lotus feet of Sri Krishna, Sri Gauranga Mahaprabhu, how we can, ya, come out from this clutches of Maya, from the material suffering of material world? Therefore, we shall be able to approach Krishna only when we are free from all type of defect. Karena itu, kita hanya akan bisa mendekati Krishna kalau kita sudah sepenuhnya murni dari segala kekurangan ataupun kesalahan. Bahkan, ya, Subhakshami Maharaj seringkali menekankan hal ini. Ya, beliau selalu mengatakan, unless we become as pure as God, we cannot approach the God. Ya. Sampai kita semurni Tuhan, baru kita bisa mendekati Tuhan. Kan itu artinya. Ya. Jadi, karena itu proses keterangan Krishna ini adalah suatu proses untuk menjadikan kita murni, untuk menjadikan kita terbebas dari segala reaksi dosa. Dan kemudian menyibukkan diri kita dalam pengabdian cinta bakti rohani kepada Guru dan Krishna, melakukan pelayanan bakti pada Krishna atas tuntunan dan guidance dari Guru. Ya, dengan cara demikian
Ketika kita betul-betul menjadi murni sepenuhnya, maka kita dapat mendekati kaki Padma Persona Tuhan Yang Maha Esa. From whom we learn how to become free from all defect. Dari siapa kita harus belajar untuk kita bisa sepenuhnya terbebas dari segala kekurangan ini, mistake and fault, dari kesalahan dan kekeliruan seperti itu. Ya. Mahaprabhu and his dear devotee will teach us how to become faultless. Maka, ya, si Chaitanya Mahaprabhu dan penyembah-penyembah terkasih beliau, ya, akan mengajarkan kita bagaimana kita bebas dari, ya, kita menjadi faultless, artinya bebas dari kesalahan. Ya. Seperti contohnya Sri Swarup Damodar Goswami, who was intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu, has given this advice. Jadi, contohnya dijelaskan, ya, Swarup Damodar Goswami, ya, teman intim Sri Chaitanya Mahaprabhu ketika beliau tinggal di Jagannath Puri, memberikan saran ini kepada kita semua. Chaitanya Bhakta Gane Nityakara Sangha Tabeta Jani Vesudanta Samudara. Associate regularly with the devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bergaullah secara teratur dengan penyembah-penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu. For then only will you understand the wave of the ocean of sastric conclusion. Hanya dengan cara demikianlah, ya, Anda akan bisa mengerti gelombang ataupun ombak dari lautan kesimpulan-kesimpulan sastra. Ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan sastra itu di dalam sloka ini diistilahkan seperti seperti ombak, ya, yang terus menerus datang seperti itu. Ya. Bhagawan Krishna is adok saja. Bhagawan Krishna disebut adok saja. Adok saja artinya yang menekan kematian, ya. Which mean that he is beyond the perception of our material senses. Adok saja juga artinya bahwa beliau berada di luar dari persepsi indria-indria kita. Therefore, he cannot be reached or understood by Arohapata. Ya. Karena itu, beliau tidak mungkin dapat dimengerti dengan cara pendakian, dengan cara usaha-usaha kita sendiri. Ya. Di ascending path. Jadi, untuk mengetahui kebenaran mutlak ini ada dua cara, yaitu dengan Aroha Panta atau Aroha Pata, artinya jalan pendakian, jalan spekulasi, menurut angan-angan pikiran, oh mungkin begini, mungkin begitu, semua serba mungkin, ya. Dan juga kita mendengar kalau para tokoh-tokoh umat kita berbicara selalu mengatakan, menurut pendapat saya mungkin begini, mungkin begitu, kan? Ya, kalau sudah menurut pendapat dia sendiri dan kata mungkin lagi, gimana kita dapat menerima itu sebagai kebenaran? Ya. Tapi kita di dalam masyarakat Kesedaran Krishna ini tidak ada seorang penyembah pun ataupun pengajar yang mengatakan menurut pendapat saya ini mungkin. Nah, kita semuanya berbicara berdasarkan sastra. Ya. Karena sastra adalah kebenaran. Karena sastra itu adalah disampaikan oleh Tuhan sendiri. Ini adalah kebenaran mutlak. Karena itu tidak perlu ada riset, ada penelitian dan sebagainya seperti itu. Kita hanya menerima apa adanya. Gitu, ya. Only that person who has completely surrendered unto the Krishna's lotus feet know him. Hanya mereka, para penyembah yang sudah sepenuhnya berserah diri pada kaki Padma Persona Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna akan sungguh-sungguh mengetahui tentang beliau. Because Krishna reveal manifest himself to the such a person. Karena Krishna sendiri yang akan mengungkapkan dirinya kepada penyembah-penyembah terkasih beliau seperti itu. Ya.
Many say we don't know Krishna, we don't see Krishna. Banyak orang mengatakan, oh saya tidak tahu Krishna, saya tidak melihat Krishna. Yes, because you are not surrender. Ya, karena ya, mereka yang mengatakan seperti itu, mereka tidak berserah diri. Ya. Only those who surrender to Krishna can know Him. Hanya mereka yang berserah diri kepada Krishna mengetahui beliau. Ya. Krishna can be known by Avarohapanta or the descending process. Krishna hanya bisa dimengerti dengan Avarohapanta, artinya proses guru parampara, ya, proses menurun dari satu seperti itu. Seperti kalau sering di sini diistilahkan proses Avarohapanta ini ataupun di proses guru parampara ini itu seperti orang kalau di India terkenal katanya mangga itu sangat buah yang paling manis, paling enak seperti itu. Dan orang memetik mangga itu dan tidak dijatuhkan ke bawah, tapi dioper dari orang yang memetik pertama, kemudian terus menerus disampaikan sampai yang paling bawah seperti itu. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan Avarohapanta, artinya proses menurun. Bhagavan Gaura Hari, Chaitanya Deva, out of his causeless mercy, always tries to give us knowledge about Krishna. Bhagavan Gaura Hari, si Chaitanya Mahaprabhu, ya, atas karunia beliau yang tiada taranya, ingin menyelamatkan kita. Karena itu beliau selalu ingin memberikan pengetahuan tentang Krishna kepada kita. Before Gaura Hari came, people did not have loving relationship with Krishna and did not engage in loving service Krishna. Jadi sebelum kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu, tidak ada orang yang melakukan pelayanan bakti kepada Krishna dan tidak ada orang yang mengembangkan hubungan bersama Krishna dan mereka tidak mengerti bagaimana melakukan pelayanan bakti kepada Krishna. Ya. Tapi sebenarnya ajaran pengetahuan bakti nama suci itu semuanya ada di dalam sastra, tapi orang tidak bisa melihatnya seperti itu. They have no knowledge about loving the personal service to Krishna, karena mereka tidak memiliki pengetahuan cinta bakti rohani kepada Krishna. He did not speak about He did not speak about any demigod. He did not speak even about Ram, Nrsimha, Vamana. He spoke only about Krishna. But Gaura Hari never spoke about anyone other than Krishna. Tapi Sri Gaura Hari tidak pernah berbicara sesuatu yang lain, ya, selain berbicara tentang Krishna. Sri Gaura Hari ataupun para penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau tidak pernah berbicara tentang para dewa. Beliau tidak pernah berbicara tentang Rama, Nrsimha, Vamana dan sebagainya. He spoke only about Krishna. Beliau hanya berbicara tentang Krishna, who is the son of Nanda Maharaj, Brajesa Tanaya Krishna, yaitu putra Maharaja Nanda, Brajesa Tanaya Krishna. After taking initiation from Ishwara Puri, Chaitanya Mahaprabhu start to preach. Dan ya, ketika ayah atau orang tua Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jagannath Mishra, ya, berpulang, ya, kemudian sebagai seorang putra yang bertanggung jawab, beliau pergi ke Gayatirta. Ya, sebenarnya beliau ke sana itu ada dua tujuan. Yang pertama adalah melakukan serada kriya untuk orang tua beliau, dan yang jauh yang lebih penting, alasan yang lebih utama adalah ya, untuk menerima karunia diksa dari Sri Ishwara Puripad. Ya. Jadi setelah beliau melaksanakan ritual di Gaya, kemudian beliau bertemu dengan Ishwara Puri, yaitu murid terkasih dari Sri Madhavendra Puri, dan kemudian beliau menerima inisiasi dari sana. Dan setelah itu beliau mulai mengajarkan kesadaran Krishna ini, dan
terhanyut dalam sukacita rohani, ya, mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. What did he preach? Apa yang beliau ajarkan? Only a few words. Hanya beberapa kata yang dia ajarkan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He spoke about Sabda Brahma. Beliau bicara tentang Sabda Brahma, artinya getaran suara rohani Tuhan. Apa itu Hare Krishna Mahamantra? Beliau berbicara tentang Mahamantra Hare Krishna. Sabda mean word. Sabda artinya kata, ya. Mahaprabhu told everyone that if they pronounce any word, any sound, that sound must refer to Krishna. Jadi Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan, kalau kita mengucapkan kata apapun ataupun kalimat apapun, mestinya kata itu ataupun kalimat itu harus terhubung bersama Krishna ataupun menjelaskan tentang Krishna. Itu dimaksudkan. He said, if you love me, don't utter any word which is not refer to Krishna. Jika Anda sungguh-sungguh mencintai saya, ya, menyayangi diri saya, maka janganlah Anda mengucapkan kata yang lain selain Krishna. Itu maksudnya. Ataupun mengatakan sesuatu yang tidak terhubung bersama Krishna. Speak only about Krishna. Bicaralah hanya tentang Krishna. Every word has two type of nature. Jadi setiap kata mempunyai dua sifat. Ya. Prabu Gordon kan ya, dokter bahasa. Ya. Nah di sini si Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan bahwa setiap kata mempunyai dua sifat. According to its internal nature, and each and every word has meaning which relate to Krishna. Ya. Menurut sifat dalamnya, internal nature artinya sifatnya yang dalam ataupun yang sesungguhnya. Ya. Setiap kata, ya, each and every word, setiap kata dan has meaning mempunyai makna yang terhubung bersama Krishna. But according to its outward nature, tetapi menurut sifat luarnya, ya, the same word refers to something other than Krishna. Kata yang sama, ya, mengacu kepada hal yang lain selain Krishna. Itu maksudnya. Ignorant people, because they do not have real jnana. Orang-orang pada umumnya karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang sebenarnya, ya, understand only the meaning which are not connected with Krishna. Mereka hanya memahami kata-kata itu ataupun kalimat itu sama sekali tidak terhubung bersama Krishna. But if one understand how the sound which is uttered relate to Krishna, tapi kalau orang mengerti bahwa bagaimana setiap kata itu terhubung bersama Krishna, it means that one has divya jnana. Artinya orang itu telah memiliki pengetahuan rohani. Ya, they already have transcendental knowledge. Ya. Whatever Chaitanya Mahaprabhu said, it always indicate Krishna and brought others to Krishna. Jadi apapun yang disabdakan, diucapkan oleh Chaitanya Mahaprabhu, itu hanya mengacu kepada Krishna dan dia ingin mengantarkan setiap orang, membawa setiap orang untuk, ya, kepada Krishna, datang kepada Krishna. Jadi ini juga misi dari Kesadaran Krishna ini, misi Srila Prabhupada, misi setiap guru di dalam ISKCON ini adalah bagaimana caranya, ya, bertindak sedemikian rupa ataupun menjelaskan, mengajarkan sedemikian rupa agar setiap orang bersemangat, sudah menjadi penyembah supaya mereka semakin bersemangat dalam bakti. Bagi yang belum, supaya mereka bisa terhubung kembali bersama Krishna. Seperti itu. The inner meaning of sound is Krishna. Jadi arti yang terdalam dari setiap suara itu adalah Krishna. One who does not understand Krishna may produce so much sound. Orang yang tidak mengerti tentang Krishna, mungkin dia mengucapkan banyak kata, mengeluarkan banyak suara seperti itu. But because he
indicate something other than Krishna. Tapi karena mereka mengacu kepada sesuatu yang lain selain Krishna, that sound will take us away from Krishna. Maka suara itu akan membawa kita jauh dari Krishna. Ya, karena itu kita selalu diingatkan jangan melakukan geramai kata. Artinya kita bicara ngalor ngidul dan sebagainya ataupun gosip seperti itu. Itu akan menjauhkan kita dari Krishna. Tapi kalau kita selalu hanya berbicara tentang Krishna, kemudian mengingat Krishna, ya, maka kesadaran kita itu menjadi sangat murni seperti itu. Ya. If we are taken away from Krishna, then what will be our destination? Jika kita dibawa lari, dijauhkan dari Krishna, apa yang akan menjadi nasib kita selanjutnya? Yamaraj. Ya, kita akan masuk neraka seperti itu. Nah, ini dicontohkan bagaimana para istri Brahmana di Brindavan, ya. Jadi kan ada lila Sri Krishna setelah memenuhi keinginan dari para gadis-gadis muda yang melakukan pertapaan selama bulan tertentu, ya, di sungai Yamuna seperti itu. Dan mereka menginginkan supaya mendapatkan, mereka memuja Dewi Katyayani, ya, supaya mereka mendapatkan Krishna sebagai suami. Ya. Jadi para gopi semuanya mempunyai keinginan yang sama seperti itu, tapi mereka tidak saling mengungkapkan satu sama lain. Ya. Tapi mereka tidak pernah bertengkar karena memperebutkan Krishna, kan? Tidak seperti di dunia material ini. Kalau seorang pemuda mungkin dikejar oleh beberapa gadis ataupun seorang gadis dikejar oleh beberapa pemuda seperti itu. Pemuda bisa berantem satu sama lain, kan? Ataupun para gadis juga bisa berkelahi satu sama lain berebut pemuda, kan seperti itu. Tapi para gopi tidak seperti itu. Mereka saling mendukung dan melakukan yajna bersama-sama. Mereka mempunyai keinginan yang sama, ya, untuk mendapatkan Krishna sebagai suaminya. Ya. Karena itu setelah 30 hari mereka melakukan pertapaan itu, Krishna datang untuk memenuhi keinginannya. Dan Krishna mencuri pakaian dan, ya, menyuruh mereka datang kepada Krishna, ya, tanpa busana seperti itu. Ya, mungkin orang mati berpikir, kok ini Krishna ini konyol sekali ini, kan, ya, begitu kan. Tapi karena mereka tidak tahu Krishna adalah personality Tuhan yang Maha Esa, suami dari semua perempuan yang ada di dunia ini sebenarnya, kan. Ya. Jadi karena itu Krishna memenuhi segala keinginan para penyembahnya seperti itu. Dan mereka diberikan, ya, sekarang kamu boleh pulang dan lakukan kegiatan sebagaimana mestinya sambil ingat selalu diriku. Nanti pada saat, ya, purnima ataupun bulan purnama, ya, akan ada tarian rasa seperti itu. Krishna akan memenuhi lagi, mereka bisa menari bersama Krishna. Dan setelah lila itu, Krishna kemudian karena sudah hampir siang, beliau berjalan-jalan menuju, ya, sudah siang, beliau berlindung di bawah sebuah pohon dan kemudian di sana beliau memuji tentang pohon itu, bahwa pohon itu, ya, seperti dalam Siksastaka, penuh toleransi, mengayomi, melindungi semuanya, tapi tidak menuntut apapun seperti itu. Jadi beliau berharap kita sebagai manusia hendaknya mencontoh seperti pohon itu, penuh toleransi dan selalu siap untuk memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain seperti itu. Dan setelah itu, karena sudah siang, mereka merasa lapar dan, ya, di dekat hutan itu adalah kampung para Brahmana sebenarnya. Dan pertama menyuruh para penyembah ataupun para teman-teman Sri Krishna itu untuk mendekati para Brahmana yang sedang melaksanakan puja, ya, untuk minta sesuatu. Ya, disuruh mengatakan itu atas nama Balaram, Krishna sedang berada di dekat hutan ini, sedang lapar, mohon diberikan sedikit makanan seperti itu. Tapi ketika mereka datang kepada para Brahmana yang sibuk melakukan korban suci dan sebagainya, tidak mengindahkan sedikit pun seperti itu.
Mereka kembali kecewa. Kemudian ya Sri Krishna menyuruh datang saja kan sekarang pada istri mereka, istri para Brahmana, dan katakan bahwa Krishna dan Balaram sedang lapar di tengah hutan. Mohon diberikan sedikit makanan seperti itu. Dan ketika istri para Brahmana sudah selesai masak, ya, mendengarkan kata seperti itu, dia segera memasukkan ke dalam bakul segala apa yang dia masak itu dan datang ke tengah hutan, ya, mempersembahkan semuanya kepada Krishna, kepada teman-teman Krishna seperti itu. Dan Krishna puas dengan hal itu, ya. Dan sebenarnya istri para Brahmana itu tidak mau balik pulang, ingin ingin bersama Krishna seterusnya. Kenapa demikian? Karena ketika mereka akan berangkat, mereka dihalangi oleh keluarganya, oleh suaminya, tapi mereka memaksa untuk pergi karena ingin memenuhi keinginan Krishna seperti itu. Dan kemudian mereka mengatakan, kalau saya kembali pasti saya tidak akan diterima oleh mereka seperti itu, karena saya sudah meninggalkan rumah, bahkan dengan berkelahi seperti itu. Kemudian Krishna menjamin, kembalilah ke sana, pasti semua keluargamu akan menerima dengan baik lagi seperti itu. Dan kemudian mereka balik lagi, tapi diingatkan oleh Krishna, sambil kamu balik, ingatlah selalu kepada diriku seperti itu. Karena sekarang belum waktunya bagi kamu untuk ikut bersamaku, karena kami tinggal di hutan dan selalu berpindah-pindah, tidak ada tempat. Bagaimana kamu bisa ikut sama kami begitu? Dan juga kalian adalah seorang orang yang sudah berkeluarga. Bagaimana pandangan masyarakat kalau kalian mengikuti kami seperti itu? Ya. Jadi di sini juga Krishna mengajarkan moralitas yang harus diikuti seperti itu. Ya. Dan kemudian setelah itu, ya, mereka kembali dan tidak ada satu keluarga pun yang memarahi mereka. Justru suami-suami mereka, para Brahmana yang congkak, yang melakukan yajna sebelumnya itu, menjadi sangat bersedih dan menyesal sekali. Apa manfaatnya saya melaksanakan yajna yang besar ini? Tapi ketika Krishna datang mengirim utusan untuk minta sesuatu, saya tidak memberikannya begitu. Tapi mereka ini, para istri-istri ataupun perempuan-perempuan yang tidak memiliki pengetahuan Veda tapi mereka memiliki cinta kasih yang besar pada Krishna. Mereka memperoleh kesempatan untuk datang pada Krishna seperti itu. Jadi mereka menyesali diri karena mereka tidak mempunyai keyakinan pada Krishna dan tidak mendapatkan memperoleh dasar dengan Krishna seperti itu. Ya. Dan kenapa istri para Brahmana ini menjadi begitu yakin, begitu tertarik kepada Krishna? Karena mereka setiap hari ataupun setiap pasaran, kalau di Bali biasanya kan 3 hari sekali pasaran, ya. Karena pasar bertengkajang, ya. Kalau istilahnya pasar itu pasaran di Kelungkung. Kalau Beteng itu pasar Bangli. Dulu kan hanya di 3 tempat aja pasar yang besar, ya. Dan Kajang itu pasar di kampung kami di Bangbang atau di Menangun seperti itu. Jadi 3 pasaran ini, ya. Jadi pada umumnya pada saat pasar itu orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan yajna dan sebagainya seperti itu. Nah, itu cerita lain lagi kan. Tapi mereka, para gadis-gadis di kampung Brahmana ini ataupun istri para Brahmana ini, setiap pasaran mereka pergi ke Brindavan, ya. Dan di pasar itu mereka mendengarkan, ya, bagaimana mereka selalu memuji Krishna, mengagungkan Krishna, dan tidak ada seorang pun berbicara selain Krishna, membicarakan sesuatu yang lain selain Krishna. Dan mereka terus mendengarkan itu, karena itu dia terus mendengarkan itu, ya. Maka hati mereka disucikan karena mereka mendengarkannya dengan tulus, dengan penuh perhatian begitu. Sehingga dia mengembangkan keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Krishna, mengembangkan keinginan untuk bisa melayani Krishna seperti itu. Nah, karena mereka mengembangkan keinginan untuk bertemu Krishna, untuk melayani Krishna, maka Krishna menjawabnya dengan mengirim para gembala sapi untuk minta makan pada mereka seperti itu.
Jadi begitu pula ketika kita mengembangkan keinginan yang kuat untuk datang pada Krishna, maka Paramatma yang ada di dalam hati kita memberikan inspirasi untuk kita bertemu dengan para penyembah, kemudian kita bertemu dengan guru kerohanian, kita menerima diksa, kemudian kita melakukan pelayanan bakti dan sebagainya. Jika keinginan kita ini semakin kuat, semakin tulus, maka pada akhirnya Krishna akan memberikan kesempatan pada kita untuk datang kepada beliau, seperti itu. Jadi lila-lila ini kan memberikan contoh kepada kita untuk menyemangatkan kita bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang hayalan. Ini adalah real, ini adalah nyata, seperti itu. Ya. Jadi di sini jelaskan kalau kita tidak tidak diambil oleh Krishna, maka kita kemana tujuan kita? Tujuan kita berikutnya adalah Yamaraj. Dalam Chaitanya Bhagavat Madhya Kanda 1:152 jelaskan Mugda Sabha Adhyapaka Krishna Ramayaya Chadiya Krishna Bhakti Anyapate Jaya. Teachers will that by the illusory energy of Krishna give up the devotional service of Krishna and take to others' path. Ya. Guru-guru yang terbingungkan oleh tenaga luar Krishna, ya, maka meninggalkan pelayanan bakti dan kemudian menyibukkan diri mereka untuk menempuh jalan yang lain. Kita melihat banyak penyembah yang seperti itu dulunya aktif sekali pada jadi penyembah, tapi kemudian karena dibingungkan ataupun karena hayalan, karena ya suasana dan sebagainya, mereka meninggalkan keseruan Krishna, menjadi balian, menjadi ini itu dan sebagainya kan. Ya. Jadi orang yang terbingungkan seperti itu, ya pasti mereka nantinya akan hanya menuju neraka seperti itu. Ya. Kena Krishna nameyara nahirati mati padiya o sarvasatra tahara durgati. One may study all scriptures, but if he does not develop love for Krishna's name, such a person will go to hellish planet. Ya, disinilah. Seseorang mungkin dapat mempelajari semua kitab suci. Jika mereka tidak mengembangkan cita kasih kepada nama suci Krishna, ya, orang seperti itu hanya akan pergi ke neraka, seperti itu. Karena kesimpulan dari semua sastra adalah Krishna. Ya, kesimpulan semua sastra adalah nama suci Krishna. Karena nama suci Krishna tidak berbeda dengan Krishna, seperti itu. Jadi orang ya mempelajari banyak sastra, tapi kalau tidak mengerti Krishna, tidak mengerti nama suci Krishna, apa manfaatnya pembelajaran itu? Nowadays everywhere many people teach yoga. Jadi terutama di Kali Yuga ini banyak sekali orang menjadi pengajar yoga. Ya. Kami dulu aktif di organisasi Dewan Peseraman, ya, karena kami sebenarnya ikut menjadi founder dari pendiri Dewan Peseraman itu. Jadi semua aliran spiritual yang ada di Bali itu tergabung di sana gitu. Dan bahkan banyak di antara orang-orang teman-teman kita di Bali itu menjadi keliling dunia mengajarkan yoga seperti itu. Ya. Tapi di Bali tidak dikenal dia, tapi dikenal di luar seperti itu. Ya. Tapi tidak satu pun yang mengerti tentang Krishna. Ya. Can this yoga bring us to Krishna? Apakah yoga yang seperti ini dapat mengantarkan kita kepada Krishna? They are saying that by practicing asanas and pranayama, one will finally attain samadhi. Mereka selalu mengatakan bahwa dengan mengatur pernapasan, pranayama, ya, duduk, samadhi seperti itu, akhirnya ya mempraktikkan asana dan pranayama akhirnya akan mencapai samadhi seperti itu. But this is
foolishness. Ya, sila Prabhupada lagu Guru Maharaj mengatakan ini hanya kebodohan saja. Sila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, by closing the nose, opening the nose, you cannot come to samadhi state. Hanya dengan kumbhaka dicakakan itu, kemudian menutup hidung kanan, kemudian hidup napas, kemudian menutup kedua-duanya, menahan napas, kemudian mengeluarkan napas, seperti itu. Jadi konsentrasi kita kepada napas kan, pada hidung, pada tangan, seperti itu. Bagaimana kita bisa mencapai samadhi? So because we only concentrate on this. So where is our mind? Yeah. Concentrate only in our mind, in our body. Ada juga pengajar meditasi di Bali dulu saya ketika masih aktif memperoleh kesempatan siaran di radio swasta seperti itu. Giliran mengisi kan, ada yang mengajarkan meditasi dan meditasi pada seluruh badan mereka gitu. Meditasi, bayangkanlah badan Anda seperti ini, ya salurkan nafas ke seluruh kepala, hidung, semua bagian mana. Hanya bermeditasi pada badan begitu. Apanya yang mau kemana lagi gitu kan? Apa pentingnya badan ini begitu kalau tidak digunakan dalam bakti kan? Jadi begitulah mereka menemukan cara-cara yang tertentu untuk membuat mereka populer dan mendapatkan uang, mendapatkan pengikut kan seperti itu. Ya. Real yoga mean that we should always be connected with Krishna. Jadi yoga dalam arti yang sesungguhnya adalah agar kita selalu terhubung kepada Krishna. Karena itu setiap bab dalam Bhagavad Gita disebut yoga kan? Ya. Karma yoga, jnana yoga, astanga yoga dan segala macam yoga ada di sana kan? Tapi akhirnya kesimpulannya apa? Adalah bhakti yoga kan? Ya. Dari bab 1 sampai bab 6 itu menjelaskan tentang karma yoga dan jnana yoga ya. Dan kemudian dari bab 7 sampai bab 12 itu adalah tentang bakti. Ya. Kemudian dari bab 13 sampai 18 baru tentang beberapa yoga yang lainnya dan akhirnya kesimpulannya apa di sana? Sarvodharmam parityaja mamikam saranam braja aham tuang sarva papebhyo moksha sama ya masucahat. Mam mana bau madbakto majadi mam namaskuru. Mam evaisasi satyam te pratijane skriyosim. Ini yang menjadi kesimpulan dari Bhagavad Gita itu. Ya. Tinggalkan segala dharma, hanya berserah diri pada diriku. Dengan cara demikian engkau akan dibebaskan dari segala reaksi dosa dan akan mencapai pembebasan. Bagaimana caranya? Ya, berserah diri pada Krishna, berpikir selalu tentang Krishna, man-mana. Kalau tidak bisa terus-menerus berpikir tentang Krishna, mad bhakta menjadi bhakta. Seorang bhakta artinya melakukan pelayanan. Ya, seperti kita di dalam kesadaran Krishna ini disebutkan. Karena itu kesadaran Krishna ini ada arcanam, ada pemujaan raja dan sebagainya. Ya. Sebenarnya hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna aja sudah cukup. Tapi karena kita belum mencapai standar atau kualifikasi seperti Srila Haridas Thakur. Karena itu pemujaan raja masih diperlukan untuk membuat kita menjadi lebih cepat tersucikan dan menyibukkan indria-indria kita dalam pelayanan seperti itu. Ya. Jadi karena itu semua proses yang diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, yang diberikan oleh Prabhupada, ini adalah kulminasi dari semua proses yoga untuk menyibukkan kita di dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Selalu berpikir tentang Krishna seperti itu. Mad bhakta artinya kita melakukan pelayanan pada Krishna. Kalau kita tidak itu juga belum bisa kita lakukan, ya mad jadi. Ya. Kemudian kita berdoa kepada Krishna. Di dalam Srimad Bhagavatam banyak sekali ada doa-doa. Ada doa Ibu Kunti, doa Gajendra. Ya. Banyak sekali, hampir setiap bab adalah penuh dengan doa-doa dari para penyembah kepada Krishna seperti itu. Ya. Jika itu pun tidak bisa kita lakukan, minimal kita bersujud. Ya, namaskuru gitu. Ya. Di dalam Srimad Bhagavatam, kalau hanya
seseorang penyembah hanya sekali saja bersujud dengan sikap penyerahan diri sepenuhnya, Krishna sudah mengambil tanggung jawab sepenuhnya pada penyembah itu. Itu dijelaskan di dalam kitab suci. Jadi semua hal ini adalah proses bakti yang diberikan pada kita, kan seperti itu. That is the real yoga. By teaching other yoga, so-called yoga, we are doing bad for others, not good for others. Yeah. Real yoga means we should always connected with Krishna, and in that way we can remain in samadhi. Jadi yoga yang sesungguhnya artinya kita selalu terhubung bersama Krishna. Dengan kegiatan kita di dalam proses sedang Krishna ini, ya, ini membuat kita setiap saat terhubung bersama Krishna, kan seperti itu. Berjapa, kirtan, masak untuk Krishna, ya, melakukan berkebun untuk Krishna. Jadi segala kegiatan yang terhubung bersama Krishna membuat kita selalu ingat pada Krishna. Itulah yoga yang sesungguhnya dijelaskan oleh Prabhupada. Ya. Itulah samadhi yang menjaga kita untuk selalu samadhi. Samadhi artinya selalu ingat pada Krishna. Srila Isi Bhaktivedanta Swami Prabhupada said that the best yoga is to become Krishna conscious. Karena itu yoga yang terbaik adalah ketika kita menjadi sadarkan Krishna sebenarnya. That is the real yoga. Itu yoga yang sebenarnya. By teaching other yoga, so-called yoga, we doing bad for others, not good for others. Jadi bahkan itu kan ada sekarang the yoga day, ya, hari yoga, ya. Karena India cukup berhasil untuk memperkenalkan yoga di seluruh dunia begitu. Ya, setiap hari yoga itu di Denpasar orang ya diberikan kesempatan ribuan orang yang ada di lapangan turnamen itu untuk melakukan yoga begitu. Bahkan hanya duduk-duduk saja dapat baju seperti itu kan. Ya. Kadang-kadang kita ikut juga biar ikut meramaikan begitu untuk cari teman. Ya. Sebenarnya tidak ada yang serius melakukan yoga sebenarnya gitu. Ya. Tapi kita melakukan yoga yang sebenarnya dengan kita dan dianggap kita sebagai orang mengganggu adat atau apa seperti itu kan. Nah inilah anehnya Kali Yuga kan. Ya. Chaitanya Mahaprabhu did not speak anything material, anything based on material activities. Si Chaitanya Mahaprabhu tidak pernah berbicara tentang material ataupun sesuatu yang didasarkan atas kegiatan material. Ya. Whatever Mahaprabhu said was related to Radha Krishna Sewa. Apapun yang disampaikan, dikatakan oleh si Chaitanya Mahaprabhu hanya terhubung dengan pelayanan cinta bakti rohani kepada si Radha Krishna. Mahaprabhu never said that we don't think about our own sense gratification. Ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak pernah mengatakan bahwa kita harus berpikir tentang kenikmatan indera-indera kita. He never said that we should go against Krishna or compete with Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu juga tidak pernah mengajarkan untuk kita menentang Krishna ataupun bersaing dengan Krishna. Ya. Krishna had 16,108 wives. Therefore, I shall have 16,109 wives. Ya. Ya, jadi itu hanya artinya bersaing dengan Krishna memiliki istri kekasih ya 16.108 ya. Kenapa saya paling tidak saya harus mempunyai istri 16.109 biar lebih dari satu kan ya, ataupun ya 16.900 seperti itu kan ya. Mahaprabhu never taught us like this. Chaitanya Mahaprabhu tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Rather he said, please always remain Krishna servant and do Krishna sewa, Krishna bhajan. Tapi beliau selalu mengatakan, mantapkan dirimu sebagai pelayan Krishna, ya, dan ya lakukan pelayanan kepada Krishna, do Krishna sewa and do Krishna bhajan. Ya, seperti
Prabu sekarang sudah memiliki tempat sembahyang ini, sudah mempunyai altar, ya. Si Cendana Prabu dengan lanjutkan pelayanan ini, ya. Lakukan puja, lakukan bhajan, ya. Sesuai dengan waktu dan kesibukan Prabu seperti itu, bagi waktu dengan sebaik-baiknya agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya, karena di sini anggota penyembah masih sedikit, ya giliran gitu melakukannya, kan? Ya. Kalau dilakukan dengan baik, dengan penuh kesabaran seperti itu, siapa tahu atas karunia Srila Prabhupada, atas karunia Guru Maharaj, ya atas karunia Sri Gauranga Prabhu, beliau mengirim penyembah-penyembah yang lainnya nanti semakin berkembang seperti itu. Ya. Kita harus yakin sepenuhnya akan ini dan selalu berdoa untuk itu. Dan kita juga harus semangat untuk berbagi, mengajarkan. Kalau sekarang tidak bisa menyebarkan buku, ya kita kalau bisa sebulan sekali atau ya, membagikan pesan seperti itu, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Atau kalau di sini karena komunitas umat Hindu di sini, kalau ada yodalan di pura itu, bawakan pesan mereka kan, ya. Sehingga mereka berangsur-angsur disucikan oleh persat itu dan mungkin lama-lama mereka menjadi tertarik pada Krishna seperti itu kan. Yes. Although Mahaprabhu is Bhagavan, walaupun si Chaitanya Mahaprabhu adalah Krishna sendiri, Bhagavan sendiri, he did not say serve me. Dia tidak mengatakan layanilah saya. He only asked everyone to serve Krishna and always think about Krishna. Dia selalu mengajarkan agar kita selalu berpikir tentang Krishna dan selalu melayani Krishna dan selalu mengucapkan nama suci Krishna. His personal instruction and example, as well as through his dear devotees, he taught us how to serve Krishna with love. Jadi baik dengan contoh beliau sendiri, dengan tindakan dia sendiri, dengan ucapan dia sendiri, ya, dan juga melalui penyembah-penyembah terkasih beliau mengajarkan kita bagaimana kita melayani Krishna dengan cinta kasih seperti itu. In the beginning of his book, Harinam Cintamani, ya, bab 1, sloka 2 dan 4, Srila Bhaktivinoda Thakur has written, Lavana jala di tire, nilacare mandire, garu brahma, purusa pradana, Nistari sehari arca rupe avatara boga moksa karena pradana sedame cetanya manawe kari cetanya tanya siru ite bhagavan kalite ye yuga dharma pujaite tara marma kasi misra gare adhisthana nija bhakta bindalaye kalpa taruhaye Krishna prema dena sarvajane nanamate bhakta mukhe bhakta kata suni sukhe jiwa diksa dena suyata. Artinya, oh the shore of ocean of Yat Nilacala, oh pantai atau tepi pantai lautan Nilacala,
in the temple of Jagannath, di temple Sri Jagannath, reside Daru Brahma. Bersemayamlah Daru Brahma, the supreme personality of Godhead in the word form. Itu personal Tuhan yang Maha Esa dalam wujud arca kayu seperti itu. Siapa yang dia maksudkan ini? Jagannath, ya. Having mercifully descended on this material world, beliau telah dengan penuh karunia untuk muncul di dunia material ini. Is bestowing both material enjoyment and liberation. Beliau memberikan, menghadiahkan, melimpahkan karunia berupa kenikmatan material dan juga pembebasan. At the same time, in order to give good fortune to mankind. Dan di tempat suci yang sama ini, dalam rangka untuk memberikan kemujuran pada masyarakat manusia. And make known the Dharma of Kali Yuga. Dan membuat Dharma untuk Kali Yuga ini menjadi dikenal. Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, in the form of a sannyasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu, personal Tuhan yang Maha Esa, dalam wujud sebagai seorang sannyasi, came and set up resident in the house of Kasimishra. Dia datang ke Puri dan kemudian beliau tinggal di tempat atau di rumah Kasimishra. Para penyembah yang sudah mengunjungi Puri sudah tahu kan tempat Sri Chaitanya Mahaprabhu di Gambira? Ya, di kamar yang kecil yang tidak ada jendela dan sebagainya seperti itu di Kasimishra. Ya. There, along with his devotees, he give out love of God to all. Beliau tinggal di sana bersama penyembah-penyembah terkasih beliau. Beliau membagikan cinta kasih rohani Tuhan kepada semuanya. Just as a desired tree give treasure freely. Seperti pohon kalpawesa, pohon yang memenuhi segala keinginan, memberikan harta benda kekayaan dengan bebas pada setiap orang. The Lord took great care to present the proper spiritual teaching to the living entities. Tuhan sendiri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, memberikan perhatian yang sangat serius untuk mempresentasikan ajaran rohani yang benar kepada semua makhluk hidup. This he did by making various devotees explain different aspects of the personal service, while he sat and listened in great bliss. Ini beliau lakukan dengan berbagai macam, membuat berbagai macam penyembah menjelaskan berbagai macam aspek yang berbeda dari pelayanan bakti itu, dan beliau sendiri duduk dan mendengarkan dengan penuh sukacita seperti itu. Jadi dia selalu memberikan kesempatan pada para penyembah untuk menyampaikan Bhagavatam ataupun dan sebagainya. Dan kalau di Tota Gopinath, beliau mendengarkan ulasan Bhagavatam dari Gadadhar Pandit seperti itu. Kalau ketika beliau ada di Gambira, beliau didampingi oleh penyembah-penyembah lain, Swarup Damodar ataupun Raya Ramananda seperti itu. Kadang-kadang beliau bertemu dengan Haridas Thakur di Bakula, Siddha Bakul seperti itu. Jadi beliau setiap hari hanya bertemu dengan para penyembah dan mendiskusikan tentang pelayanan bakti ini. Thus Lord Chaitanya released Sri Sarvabhauma Bhattacharya explanation of actual liberation. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu juga mendengarkan, menikmati mendengarkan dari Sarvabhauma Bhattacharya penjelasan tentang makna daripada pembebasan dalam arti yang sebenarnya. Sri Ramananda Rai's revelation of the confidential sweetness of conjugal love of Sri Radha dan Krishna. Kemudian Ramananda Rai mengungkapkan
hubungan cinta kasih rohani yang rahasia dan sangat indah, sangat manis dari Sri Radha dan Krishna. And Sri Haridas Thakur, glorification of the supreme excellence of the holy name. Ya. Dan Sri Haridas Thakur menjelaskan ya, karunia dan keindahan yang luar biasa dari nama suci seperti itu. Ya. Besides that, Chaitanya Mahaprabhu has empowered Srila Rupa Goswami and others to teach science of Krishna and Krishna Bhakti through their book. Dan selain itu, ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan inspirasi, memberikan kekuatan kepada Srila Rupa Goswami dan Sanatan Goswami untuk menulis buku-buku tentang bhakti seperti itu. Ya. Sarvabhauma Bhattacharya was very learned scholar. Sarvabhauma Bhattacharya dia adalah sarjana yang sangat terpelajar, dan jelasan dia adalah inkarnasi dari Brihaspati, ya, guru kerajaan para dewa. And he was proud of his knowledge. Sebelumnya dia sangat bangga sekali dengan pengetahuannya. After taking sannyas, Chaitanya Mahaprabhu, who is Bhagavan Krishna with the complexion and the mode of Srimati Radharani, came to Sri Kshetra Jagannath Puri. Yeah. When Mahaprabhu entered the main temple, so Jagannath as Swayam Goparupa, which means looking like a Gopal, cowherd boys. Then he fainted. At that time, Sarvabhauma Bhattacharya was present there. That was according to the desire of Bhagavan Krishna, because Krishna wanted to crush Sarvabhauma's pride and shower mercy on him. So, on Sarvabhauma's request, Mahaprabhu has been brought to his home. Jadi, ya, ceritanya ringkasnya seperti ini. Ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah mengambil sannyas, ya, kemudian dia diminta oleh ibunya, atau Ibu Sati, untuk tinggal di Puri supaya lebih dekat dan lebih mudah untuk mendapatkan berita seperti itu. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengikuti. Jadi supaya ada alasan bahwa beliau akan tinggal di Puri, sebenarnya ini adalah keinginan beliau seperti itu. Dan sampai di Puri beliau lari sendirian dan langsung masuk ke Tempel Jagannath. Ketika sampai di darshan pada Sri Jagannath, beliau melihat bukan seperti Jagannath yang mata besar dan tangan seperti itu, tapi beliau melihat seperti Syama Sundar Krishna, ya, Tribangga Lalita, dan memegang seruling seperti Gopal seperti itu. Karena melihat itu, Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin lari dan memeluk, ya, Sri Jagannath, tapi para ponda menghentikannya, dan karena itu kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu jatuh dalam samadhi, itu dalam bawah, ya. Dan karena jatuh pingsan, jadi orang-orang hampir memukuli Sri Chaitanya. Para ponda itu kan tidak tahu dia. Dan ketika itu Sarvabhauma Bhattacharya juga ada di sana dan melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka beliau mengetesnya, dan akhirnya karena beliau memiliki pengetahuan rohani yang tinggi juga, maka beliau mengerti bahwa ya, sannyasi muda ini bukanlah pingsan, tapi dalam bawah seperti itu. Karena itu beliau menyuruh, ya, para ponda di sana untuk membawa Sri Chaitanya Mahaprabhu ke rumahnya. Ya, dari sini jelaskan bahwa kenapa beliau melakukan lila seperti itu. Tujuannya adalah menundukkan, menghancurkan kesombongan, keangkuhan Sarvabhauma Bhattacharya. Karena beliau sebenarnya adalah grihasta, tapi beliau mengajarkan Vedanta Sutra, mengajarkan sastra kepada para sannyasi gitu. Ya, kan mestinya kan sannyasi muridnya sannyasi begitu. Ini grihasta muridnya sannyasi gitu, ya. Dan karena itu setelah beliau dibangunkan, Chaitanya Mahaprabhu, ketika teman-teman dia datang, Nityananda Prabhu datang dan yang lain datang, ya, bertanya di mana sih? Dia datang sudah ada di rumah Sarvabhauma Bhattacharya itu. Dan kemudian mereka datang ke sana karena Sarvabhauma Bhattacharya tidak mampu untuk membangunkan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hanya teman-teman terkasih beliau yang bisa mengerti bagaimana membuat Sri Chaitanya Mahaprabhu terbangun lagi. Karena itu diucapkan mantra kita, mereka akhirnya Sri Chaitanya Mahaprabhu bangun seperti itu. Nah, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah sadar, di sanalah Sarvabhauma mengatakan, Anda adalah sannyasi yang masih muda,
Dan saya sebenarnya masih ada hubungan keluarga atau pertemanan dengan Anda, karena kakek Sri Chaitanya Mahaprabhu itu adalah dijelaskan seperti teman seangkatan atau teman sekelas dari Sarvabhauma Bhattacharya seperti itu. Karena itu Anda sebagai sannyasi hendaknya belajar Vedanta Sutra, begitu jelaskan. Ya. Dan kemudian beliau mengatakan, ya saya adalah sama seperti murid Anda, karena itu saya siap mendengarkan begitu. Ya, maka beliau mendengarkan. Sarvabhauma Bhattacharya mengajarkan Vedanta Sutra selama 7 hari 7 malam, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu hanya duduk mendengarkan begitu, tidak memberikan respon apapun begitu. Dan Sarvabhauma Bhattacharya heran begitu, kenapa Anda hanya duduk termenung, dan apakah Anda sudah mengerti apa yang saya katakan begitu? Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, iya, saya mengerti setiap sutra yang Anda sampaikan itu dengan jelas. Tapi ketika Anda memberikan penjelasan atas sutra itu, ya, Anda telah menutupi pengertian yang jelas itu menjadi kabur seperti itu. Ya, kemudian Sarvabhauma menjadi tersinggung. Ya, kami mengajarkan pengetahuan ini, memberikan penjelasannya, karena sangat sulit untuk mengerti sutranya seperti itu. Ya, tapi karena Anda menjelaskan berdasarkan filsafat Saririka Bhasha dari Sangkaracarya, itu bukan penjelasan yang sesungguhnya, tapi penjelasan yang wajar, yang alamiah dari Vedanta Sutra ini adalah Srimad Bhagavatam. Karena itu ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Srila Vyasadeva, seperti itu. Nah, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu menyinggung tentang Srimad Bhagavatam, Sarvabhauma Bhattacharya juga menjelaskan, ya, saya juga sering membaca Srimad Bhagavatam begitu. Karena itu mohon Anda menjelaskan tentang 100 sloka dari Srimad Bhagavatam, yang Atmarama Cu Amunayo itu. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, Anda adalah lebih senior, lebih tua, Anda lah yang lebih dulu menjelaskannya. Setelah Anda menjelaskan, saya kemudian menjelaskannya seperti itu. Maka Sarvabhauma Bhattacharya menjelaskan, ya, Atmarama Sloka ini dengan beberapa cara yang berbeda-beda. Tapi semuanya itu berdasarkan filsafat Mayavadi. Tidak menyentuh sedikit pun tentang personal Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Kemudian ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu mendapatkan giliran untuk menjelaskan, beliau menjelaskan dengan double cara, atau kan kalau Sarvabhauma Bhattacharya menjelaskan dengan 8 cara yang berbeda, Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan dengan 16 cara yang berbeda, dan semuanya terhubung dengan Bhakti dan Krishna, seperti itu. Maka karena itu, ya, Sarvabhauma Bhattacharya merasa kalah ketika itu, ya. Dan malamnya, ya, Dewi Saraswati datang kepada Sarvabhauma dan mengingatkan, ya, jangan bersedih kamu dikalahkan oleh anak muda ini, karena beliau ini adalah personal Tuhan Yang Maha Esa, beliau adalah suami saya, seperti itu. Ya, maka kamu harus datang dan memohon maaf kepadanya dan menerima beliau sebagai guru kamu, begitu. Dan akhirnya Sri Chaitanya setelah Sarvabhauma mendapatkan peringatan dari Dewi Saraswati, kemudian dalam mimpi ataupun di dalam setelah itu Sri Chaitanya Mahaprabhu hadir di hadapannya, ya, menunjukkan sadbuja, ya, bentuk sadbuja itu yaitu 2 tangan, ya, 1 tangan memegang tempat air dan 1 tangan tongkat sanyasi, kemudian 2 tangan, 1 tangan memegang busur dan anak panah seperti itu, dan 2 tangan memegang seruling seperti itu. Bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak berbeda dengan beliau adalah Chaitanya, beliau adalah Krishna dan juga adalah Rama, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dia mengerti bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah personal Tuhan Yang Maha Esa. Dan keesokan paginya Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, datang membawa Jagannath Prasad. Dan ketika itu Sarvabhauma Bhattacharya belum keluar dari kamarnya, belum bangun seperti itu. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu membangunkannya. Kemudian setelah, ya, membuka pintu dan melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu, dia langsung bersujud dan Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan Jagannath Prasad. Ya, terimalah Jagannath Prasad ini. Ya. Dan langsung dia memakannya seperti itu. Sebelum dia bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, dia mengikuti prinsip
Brahmana yang sangat ketat sebelum mandi, sebelum melaksanakan puja apa dan sebagainya. Dia tidak menyentuh apapun, dia tidak makan apapun seperti itu. Tapi hari itu karena dia sudah yakin sebenarnya dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan menerima apapun yang diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu seperti itu. Jadi dengan cara demikian Sri Chaitanya Mahaprabhu telah menaklukkan kesombongan keangkuhan dari Sarvabhauma Bhattacharya. Sebelumnya beliau menulis mengagungkan tentang pembebasan ataupun mukti masuk dalam cahaya Brahman seperti itu. Kemudian setelah itu beliau langsung menyusun sloka-sloka yang disebut dengan Sataka ataupun Chaitanya Sataka ataupun 100 sloka untuk mengagungkan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Bhakti seperti itu. Ya. Nah itulah lila Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan Sarvabhauma Bhattacharya seperti itu ya. Ya. Lagi 10 menit ya. Mahaprabhu's dear devotee, yaitu Gopinath Acharya adalah brother-in-law Sarvabhauma Bhattacharya. Jadi ada penyembah terkasih dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, yaitu ipar dari Sarvabhauma Bhattacharya, beliau bernama Gopinath Acharya. From Gopinath Acharya, Sarvabhauma Bhattacharya got some information about Chaitanya Mahaprabhu. Jadi dari Gopinath Acharya, ya, Sri Gauranga Saiki mendapatkan informasi tentang Chaitanya Mahaprabhu, and he came to the conclusion that this sannyasi was a very nice devotee, dan sampai pada kesimpulan bahwa ya sannyasi muda ini adalah sannyasi yang baik seperti itu. But seeing that Mahaprabhu was so young and beautiful, Sarvabhauma Bhattacharya become concerned. Ya, karena melihat Chaitanya Mahaprabhu begitu muda dan sangat tampan, ya, maka Sarvabhauma Bhattacharya memberikan perhatiannya. Can he keep up his sannyasi order of life? Apakah dia bisa mempertahankan kehidupan sannyasanya ini? I shall explain to him Vedanta according Advaita Vada. Saya akan menjelaskan Vedanta menurut Advaita Vada. Then he will develop Vairagya and will be able to remain sannyasi. Itu pandangannya, pikirannya. Dengan cara demikian dia akan menguasai pengetahuan Vedanta dan bisa bertahan sebagai sannyasi maksudnya. Ya. Otherwise he may fall down. Ya, jika tidak demikian, mungkin dia tidak bisa tahan sebagai sannyasi, mungkin dia akan jatuh atau menikah seperti itu anggapannya. When he told Gopinath Acharya about this, Gopinath Acharya become very aggrieved. Ya. Ketika Sarvabhauma Bhattacharya menyampaikan hal ini pada Gopinath Acharya, tentu saja Gopinath Acharya menjadi sedikit kecewa gitu. How Sarvabhauma dare to teach Vedanta to Mahaprabhu? He is the Supreme Personality of Godhead. Bagaimana mungkin Sarvabhauma berani mengajarkan Vedanta kepada Chaitanya Mahaprabhu? Beliau adalah Tuhan sendiri seperti itu. He said to Sarvabhauma, you have studied Vedanta, but although all symptoms of the Supreme Lord can be seen in Chaitanya Mahaprabhu, you are speaking like this. Ya, kemudian Gopinath Acharya mengatakan, ya, walaupun kamu sudah mempelajari sastra dan semua ciri-ciri personalitas Tuhan Yang Maha Esa ada pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, tapi kenapa kamu berbicara seperti ini? I am really not happy with you. Saya sungguh-sungguh kecewa denganmu. Ya. There is a famous sloka from Shruti Sastra. Ada sloka yang terkenal dari Shruti, ya. Nayam atma prawacanena labyo namedaya na bahuna srutena yam evaise vrinutete na labyas
Tasaiwa atma vivnute tanum swam. Listening to many pravachan and studying many sastra as well as applying our own intelligence is not sufficient for knowing Bhagavan. Jadi dengan mendengarkan banyak ceramah, dengan mempelajari banyak kitab suci atau sastra, ataupun dengan menggunakan kecerdasan kita sendiri, tidaklah cukup untuk mengetahui Sri Bhagavan, untuk mengetahui Tuhan. When someone is very eager to know Bhagavan Krishna, tapi jika seseorang yang sungguh-sungguh mempunyai keinginan yang kuat untuk mengerti tentang Sri Bhagavan, Bhagavan will see that and appear before him as a guru, as a sadhu. Ya, kemudian Bhagavan Sri Krishna akan muncul di hadapan orang yang mempunyai keinginan yang kuat seperti itu di hadapannya sebagai seorang sadhu ataupun guru. Therefore Gopinath Acharya said, Anumana pramana nahi Ishwara tatvajane kripa vina Ishwarere kehana hijani Ishwarera kripalesa haya saya hare seta Ishwara tatva jani mare pare. One can understand the Supreme Personality of Godhead only by His mercy. Orang hanya bisa mengerti personal Tuhan yang Maha Esa hanya atas karunia beliau. Yeah. Not by guesswork or hypothesis. Yeah. Tidak hanya dengan guesswork. Yeah. Apa dengan cara hipotesis atau penanganan pikiran. If one receive but a tiny bit of the Lord's favor, ya, jika seseorang mendapatkan sedikit saja karunia dari beliau, by dint of the personal service, dari pelayanan, ya, bakti yang mereka lakukan, he can understand the nature of the Supreme Personality of Godhead. Maka dia akan dapat mengerti, ya, sifat-sifat ataupun kualitas dari personalitas Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu dijelaskan. Jadi contoh di sini, when someone is very eager to know Bhagavan Krishna, Bhagavan will see that and appear before him as a guru or sadhu. Jadi contoh di dalam hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam, bagaimana ketika Dhruva Maharaj mempunyai keinginan yang begitu kuat untuk mendapatkan bertemu dengan Sri Bhagavan. Ya, untuk bisa mendapatkan kerajaan yang lebih besar daripada kakeknya seperti itu. Karena keinginannya yang begitu kuat untuk bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan mengirim Narada Muni untuk mengetes, menguji Dhruva Maharaj, dan ketika Dhruva Maharaj lulus tes, dan Narada Muni mengajarkan proses bagaimana, ya, proses pelayanan bakti, bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan Sri Wisnu. Dan ketika dia dengan tulus mengikuti semua ajaran itu dan mempraktekannya, hanya dalam 6 bulan dia sukses dan Tuhan Sri Wisnu datang di hadapannya seperti itu. Kan? Jadi contoh-contoh ini di dalam Srimad Bhagavatam dijelaskan itu adalah contoh yang real, bahwa bakti adalah satu-satunya cara untuk dimana kita bisa mengerti Tuhan dan juga melayani Tuhan. Remembering the lila of Brahma's bewilderment, Gopinath Acharya quote the sloka from Srimad Bhagavatam. Kemudian mengingat dari, ya, Brahma Mohana Lila, ya, Gopinath Acharya mengutip sloka ini dari Srimad Bhagavatam. Atapite dewa padambu jadvaya prasada lesanu grihita evahi janati tatvam bhagavan mahimno nachanya ekopi ciram vicinwam. Srimad Bhagavatam skanda 10 bab 14 sloka 29. My Lord, yeah. If one is favored by even the slightest trace of the mercy of your lotus feet, oh Tuhan yang hamba cintai, ya,
Jika seseorang dikaruniai bahkan hanya sedikit saja ya karunia dari kaki Padma Anda, he can understand the greatness of your personality. Maka mereka dapat mengerti keagungan kepribadian Anda. But those who speculate in order to understand the supreme personality of Godhead. Tapi jika mereka yang berusaha untuk mengerti tentang Tuhan dengan cara berspekulasi, ya, are unable to know you. Pasti tidak akan mampu mereka untuk mengetahui tentang dirimu. Even though they continue to study the Vedas for many years. Walaupun mereka berusaha untuk mempelajari Veda selama ya puluhan bahkan ratusan tahun sekalipun, seperti itu ya. Those Gopinath Acharya taught Sarvabhauma Bhattacharya that only those who had received mercy from Bhagavan would be able to know Bhagavan. Karena itu Gopinath Acharya mengingatkan kakak iparnya Sarvabhauma Bhattacharya bahwa hanya orang yang sungguh-sungguh memperoleh karunia dari Bhagavan, dari Tuhan, dapat mengerti Tuhan, dapat mengerti Bhagavan, seperti itu. Therefore Sarvabhauma had Mahaprabhu's mercy. Yeah. Therefore Sarvabhauma was present when Mahaprabhu fainted in Lord Jagannath's temple. Jadi sebenarnya ya Sarvabhauma Bhattacharya sudah diambang untuk mendapatkan karunia itu. Karena itu ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu jatuh pingsan di tempel Jagannath Puri, di hadapan Jagannath, ya, Sarvabhauma Bhattacharya hadir di sana, seperti itu. Ya. When Nityananda Prabhu and the other associate of Chaitanya Mahaprabhu came to Sarvabhauma Bhattacharya house, they chanted the holy name in the ears of Mahaprabhu. Ketika Nityananda Prabhu dan yang lain-lainnya sampai di rumah Bhattacharya, mereka mengucapkan mantra Hare Krishna dan kirtan di telinga Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Mahaprabhu regained his senses. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu tersadarkan kembali. After that, Mahaprabhu went to bath in the ocean. Then he came back and Sarvabhauma Bhattacharya gave some prasadam which he had brought from Jagannath Temple. Jadi setelah itu Sri Chaitanya Mahaprabhu bersama teman-teman intim beliau mandi di pantai di laut, dan setelah itu kembali lagi dan Sri Sarvabhauma Bhattacharya ya membagikan mahaprasadam kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu dan teman-temannya. Itu Jagannath Prasad. But even though Sarvabhauma did such a service to him, dan meskipun ketika itu Sarvabhauma Bhattacharya sudah melakukan pelayanan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Mahaprabhu accepted it, ya, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu juga menerima pelayanan itu, still Sarvabhauma was unable to know that Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord. Masih tetap juga ketika itu ya, Sarvabhauma Bhattacharya belum mengerti bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Tuhan sendiri. What is the reason? Apa alasannya? It is said that if someone get the mercy of Supreme Lord, then he will be able to know the Supreme Lord. Dijelaskan bahwa kalau orang mendapatkan karunia dari Tuhan, mereka dapat mengerti Tuhan. Ya. Sarvabhauma got the mercy, yet he not understand that Mahaprabhu is the Supreme Lord. Why? Dan sebenarnya Sarvabhauma sudah mendapatkan karunia itu. Tapi kenapa belum mengerti juga? Why couldn't he understand this? Kenapa beliau belum mengerti ya Chaitanya Mahaprabhu adalah personal Tuhan? Ya, itu karena satu hal, karena kesombongan, pride, ya. Ya, dan juga karena filsafat Mayawadi, ya. Dia bangga dengan pengetahuannya sebagai guru, dan karena dia ya mempelajari dan menjelaskan filsafat Mayawadi seperti itu. Ya. Sarvabhauma Bhattacharya was a Mayavadi Pandita. In the Padma Purana, Lord Shiva says, Mayavadam Asak Shastram. He called the explanation given by Mayavadi philosophers Asat Shastra, false scriptures. Jadi
Ya, penjelasan tentang sastra yang disampaikan oleh para Mayawadi ini disebut asat sastra ataupun sastra yang menipu gitu, yang tidak benar. Ya. The Mayawadi philosophy has cooperated Sarvabhauma's intelligence. Jadi filsafat Mayawadi ini telah menutupi kecerdasan dari Sarvabhauma. Only for that reason he could not understand that Mahaprabhu is the Supreme Lord. Hanya karena alasan itulah dia tidak mampu mengerti si Chaitanya Mahaprabhu adalah Tuhan yang Maha Esa. What was Sarvabhauma saying? Ya, apa yang kemudian dia katakan? His understanding was that the Jiwa and the Brahma are one. Jadi pemahamannya bahwa Jiwa dan Brahman itu satu kan? Kan semua orang ingin masuk dalam cahaya Brahman, bersatu dengan Brahman. Artinya semua orang ingin menjadi Tuhan kan? Itu seperti Mayawadi. Ya. Jiwa, Brahman, Aikya, Bhava. This misconception, that is the Jiwa and Brahman are one without any difference. Jadi ini filsafat yang keliru yang mengatakan bahwa jiwa dan Brahman ataupun dengan Tuhan satu, tidak ada perbedaan. Should be removed from the heart. Konsep ini harus dihilangkan dari hati. Therefore Sarvabhauma needed more mercy. Karena itu Sarvabhauma ingin harus mendapatkan karunia lebih banyak. Unless one become free from an Advaita Vada, one cannot understand Bhagavan Krishna. Sampai seseorang terbebas dari filsafat Advaita Vada ini, orang tidak akan mengerti Bhagavan Krishna. The heart of Advaita Vadi is full of darkness. Hati para Advaita Vadi ini penuh dengan kegelapan. As long as one does not get the light of Bhagavan mercies, one heart will be illuminated and he will not be able understand to the Supreme Lord. Ya. Sepanjang orang tidak mendapatkan pencerahan atas karunia Sri Bhagavan atau karunia Tuhan, hati orang tidak akan tercerahkan dan mereka akan tidak mampu mengerti tentang personal Tuhan yang Maha Esa. Because Mahaprabhu as Antaryami is present in everyone's heart. Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Antaryami. Beliau hadir di dalam hati setiap orang. He knew that Sarvabhauma wanted to teach him Advaita Vada. Dan dia tahu Sarvabhauma ingin mengajarkan Advaita Vada ini kepada beliau. So Mahaprabhu took a very humble position. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil posisi yang sangat rendah hati. Ya. Dan Srila Gurudev juga mengutip lila ini untuk menunjukkan salah satu aspek di sini bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan contoh kerendahan hati dan toleransi seperti itu. Disuruh mendengarkan, ya duduk mendengarkan seperti itu. Tapi ketika beliau diberikan kesempatan untuk bicara, dia bicara seperti peluru gitu, seperti like a bullet gitu. Ya. Jadi ketika beliau diberikan kesempatan bicara dia menyampaikan kebenaran seperti itu. Ya. So Mahaprabhu took a very humble position. For 7 days, Sarvabhauma explained the Vedanta Sutra from the point of view of Advaita Vada, and Mahaprabhu silently learned him. Finally, Sarvabhauma asked Sri Krishna Chaitanya, "Could you understand what I spoke?" Jadi, karena itu beliau disuruh mendengarkan, ya duduk mendengarkan begitu seperti tadi sudah saya uraikan sebelumnya. Jadi dia sudah duduk mendengarkan, saya mendengarkan begitu. Tapi setelah 7 hari mendengarkan, akhirnya Sarvabhauma Bhattacharya bertanya, apakah anak sudah mengerti begitu? Ya, karena itu beliau menjawab, saya mengerti semua sutranya, tapi penjelasan Anda itu menutupi arti sutra yang sebenarnya, karena Anda menjelaskan daripada Mayawadi filosofi seperti itu. Dan di sanalah akhirnya jadi cerita tadi akhirnya Chaitanya Mahaprabhu disuruh menjelaskan, dia menjelaskan penjelasan dari Vedanta Sutra itu dan Srimad Bhagavatam seperti itu. Dan akhirnya mereka
mendiskusikan tentang sloka Atmarama, dan akhirnya setelah merasa kalah seperti itu, dia sangat murung, sangat kecewa karena di hadapan murid-muridnya dikalahkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Akhirnya di sana seperti tadi sudah saya sampaikan, ya, Dewi Saraswati mengingatkannya, dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menunjukkan bentuk sadbuja di hadapan beliau seperti itu. Ya, dan akhirnya beliau menerima karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu datang memberikan pesan, dan sebelumnya beliau melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam bentuk sadbuja seperti itu, ya. Jadi untuk malam ini saya kira cukup di sini. Ya. Apakah sampai di sini ada pertanyaan mungkin ataupun ada komen? Tidak ada, ya. Sampai ketemu besok pagi lagi, ya. Kita lanjutkan besok pagi lagi. Oke, terima kasih. Sisi Gauranga Mahaprabhu Lila ki jai. Sisi Sarvabhauma Bhattacharya ki jai. Sisi Gauranita ki jai. Sisi Radha Sweswar Yogi Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi ki jai. Sisi Prema Purushotama Mahaprabhu ki jai. Nite Gauru Premanande Hari Gauru. Jai Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.